Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 26. Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 26. Saya akan bacakan bagi kita semua Injil Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26, demikian firman Tuhan. Setibanya Yesus dan murid-muridnya di Betsaida, orang membawa kepadanya seorang buta. Mereka memohon kepadanya supaya ia menyentuh dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar desa. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya kepadanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang berjalan-jalan, mereka kelihatan seperti pohon-pohon." Lalu Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Lalu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk kampung itu." Nah, saudara, saya tidak tahu apa yang saudara pikirkan ketika membaca cerita ini. Karena sebetulnya saudara, ini adalah sebuah cerita yang sangat aneh. Dan ada dua keanehan yang sangat jelas. Yang pertama adalah Yesus menyembuhkan orang buta itu dengan meludahi dia. Saudara, itu aneh sekali. Yang kedua, saudara, tidak seperti biasanya ketika menyembuhkan orang, Yesus cukup menyentuh atau Yesus mengucapkan satu kalimat, lalu orang itu kemudian langsung sembuh. Tapi kali ini Yesus perlu dua tahapan untuk menyembuhkan orang ini. Dia meludahinya dan meletakkan tangannya, lalu sekali lagi meletakkan tangannya, baru kemudian orang itu sembuh. Nah, saudara, apa yang terjadi sebetulnya di dalam kisah ini? Mari kita perhatikan, saudara, dengan lebih detail. Oke. Nah, saudara, Markus mengatakan ketika Yesus dan murid-murid sampai di sebuah tempat bernama Betsaida, di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan memohon supaya Yesus menyentuh dia. Saudara, mengapa dia minta untuk disentuh? Ada banyak kisah, saudara, di dalam Injil di mana orang memohon kepada Yesus untuk disembuhkan. Dan ada banyak juga kisah di mana Yesus menyembuhkan dengan sentuhan. Bahkan seringkali saudara, orang banyak juga memohon supaya mereka diperbolehkan menyentuh Yesus supaya menjadi sembuh. Saudara, maka sentuhan adalah sesuatu yang sangat umum dipercaya oleh orang waktu itu bisa menyembuhkan. Dan itu juga dilakukan oleh Yesus untuk menyembuhkan. Tetapi saudara, di luar dugaan semua orang, kali ini Yesus tidak seperti biasanya. Dia bisa langsung menyentuh orang itu, meletakkan tangannya atas orang itu, atau dia bisa katakan sesuatu untuk menyembuhkan orang itu. Tetapi kali ini dia tidak lakukan semua itu. Yang dia lakukan, saudara, adalah dia memegang tangan orang buta itu, lalu membawa dia keluar desa. Yesus membawa orang itu menjauh dulu dari orang banyak. Nah, Injil Markus tidak memberitahu kita mengapa Yesus lakukan itu. Tapi sangat mungkin alasannya adalah untuk menghindari orang banyak menjadi heboh karena mujizat yang akan terjadi ini. Dan yang sangat mengejutkan, saudara, adalah Yesus kemudian meludahi mata orang buta itu. Kalau saudara tidak terkejut, saya kasih tahu ini sangat mengejutkan. Saudara tidak terkejut karena bukan saudara yang diludahi. Saudara, meludahi orang dari zaman kuno sebelum zaman Yesus sampai zaman sekarang di berbagai tempat selalu dianggap sebagai tindakan yang sangat merendahkan dan menghina. Bahkan di zaman modern ini, saudara, meludahi adalah sebuah tindakan yang kita anggap jahat sekali. Maka seorang teolog berkata begini, kalau saja dia bisa dengan mesin waktu kembali ke zaman Yesus, dia berkata dia akan bersorak melihat Yesus menyembuhkan orang kusta. Dia akan lega melihat Yesus berani menantang berbagai peraturan orang Yahudi tentang sabat, tentang cuci tangan dan sebagainya. Dia berkata dia akan memuji Yesus yang berani mendekati orang berdosa, pemungut cukai, bahkan orang bukan Yahudi yang selama ini dipinggirkan. Setiap tindakan Yesus yang berani menabrak aturan yang berlaku waktu itu, dia berkata dia akan tepuk tangan. Tapi kalau dia melihat Yesus meludahi orang, dia berkata mungkin dengan segala hormat dia akan senggol Petrus supaya menasihati Yesus. Janganlah kayak gitu. Ada banyak cara untuk menyembuhkan, bukan? Apapun maksudnya, pasti ada cara lain selain meludahi, bukan? Mengapa harus lakukan itu? Saudara, kita akan tunda dulu saudara jawaban atas pertanyaan ini. Mengapa Yesus harus lakukan dengan ludah? Tidak berhenti di situ, saudara, Yesus kemudian meletakkan tangannya atas orang itu.
Dan belum selesai, karena ternyata lagi-lagi tidak seperti biasa, Yesus bertanya dulu, sudahkah kau lihat sesuatu? Saudara, apa maksudnya? Seakan-akan saudara Yesus tidak yakin dengan hasil dari apa yang dia lakukan. Kalau kita bandingkan dengan dokter, ini seperti dokter mengobati, lalu tanya ke pasiennya, bagaimana hasilnya? Apakah obatku manjur? Dan seterusnya begitu. Orang ini kemudian memandang ke depan, lalu berkata, aku melihat orang berjalan-jalan, mereka kelihatan seperti pohon-pohon. Dia tahu itu orang yang dia lihat, karena mereka berjalan-jalan. Tetapi kenapa dia katakan seperti pohon? Artinya masih sangat tidak jelas. Penglihatannya belum pulih. Dia mulai bisa melihat, tapi masih sangat kabur. Maka dia tidak melihat bentuk orang dengan jelas, mungkin hanya seperti bayang-bayang yang berjalan-jalan. Ada orang kreatif bertanya begini saudara ya, dari mana orang buta bisa tahu pohon seperti apa? Kok dia bisa bilang seperti pohon? Jawabannya sederhana, mungkin dia tidak buta sejak lahir atau paling tidak dia pasti pernah pegang pohon dan dia tahu itu seperti apa. Ini pertanyaan gak penting saudara ya. Tapi yang penting saudara adalah jawabannya menunjukkan apa yang dilakukan Yesus kepada dia ada hasilnya. Ludah Yesus, sentuhan Yesus ada hasilnya. Tadinya dia tidak melihat, tapi sekarang dia melihat. Tapi belum sepenuhnya melihat. Dia belum sepenuhnya dibuka matanya. Karena yang dia lihat baru bayang-bayang saja dan tidak jelas. Maka Yesus kemudian meletakkan sekali lagi tangannya pada mata orang itu dan hasilnya digambarkan dengan 3 frase. Orang itu sungguh-sungguh melihat. Orang itu telah sembuh dan orang itu dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Artinya orang ini betul-betul sungguh-sungguh sudah melihat dengan sejelas-jelasnya. Pertanyaannya saudara, bagaimana kita menjelaskan kisah yang sangat aneh ini? Atau mungkin lebih baik kita bertanya, apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Injil Markus lewat kisah yang aneh ini? Saudara, beberapa orang beranggapan bahwa penyembuhan 2 tahap ini untuk menunjukkan bahwa ini adalah penyakit yang sangat berat, susah sekali disembuhkan. Tapi akhirnya Yesus mampu menyembuhkan penyakit terberat sekalipun. Tapi bukankah kalau begitu kesannya adalah ada penyakit yang kuasa Yesus pun sulit untuk menyembuhkannya. Maka sampai harus 2 tahap baru berhasil. Sampai Yesus mesti bawa dulu ke tempat yang private, lalu dia pakai balsam khusus yaitu ludahnya begitu. Dia masih letakkan tangan, belum sembuh juga, tambah sekali lagi, baru sembuh. Seakan-akan ini sulit sekali bagi Yesus. Bukan itu yang dimaksud saudara. Saudara, memang bagi orang Yahudi di zaman itu, mujizat yang dilakukan Yesus ini sangatlah besar. Beberapa rabi saudara bahkan mengajarkan bahwa mencelikan mata orang buta adalah mujizat yang lebih besar daripada membangkitkan orang mati. Dan hanya Mesias atau juru selamat yang bisa lakukan itu. Tetapi saudara itu tidak menjelaskan mengapa Yesus sebagai Mesias perlu 2 tahap untuk menyembuhkan. Seakan-akan ini lebih sulit. Saudara, kalau saudara perhatikan, bagian ini berada kira-kira di pertengahan dari Injil Markus. Sepanjang 8 pasal, Injil Markus sudah menceritakan tentang siapa Yesus. Dan sangat jelas saudara ditunjukkan bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Sepanjang 8 pasal itu juga Injil Markus menceritakan bagaimana Yesus memanggil murid-murid, bagaimana dia mengajar mereka dengan sangat sabar tentang siapa dia, apa misinya di dalam dunia. Tetapi Injil Markus juga sepanjang 8 pasal itu memperlihatkan kepada kita betapa murid-murid selalu tidak mengerti maksud Yesus. Mereka tidak kenal Yesus. Sekian lama siang malam bersama dengan Yesus tapi tetap tidak mengenal Yesus. Saya sebutkan beberapa contoh. Waktu angin ribut datang saudara di danau, Yesus ada bersama mereka. Tetapi mereka begitu paniknya sampai mereka berani berkata begini, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa." Saudara, benarkah Yesus tidak peduli? Benarkah Yesus akan membiarkan mereka binasa? Mereka tidak kenal Yesus. Waktu Yesus akan memberi makan 5.000 orang, Yesus bilang begini, "Beri mereka makan." Lalu para murid berkata, "Apakah kami harus beli roti
seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan. Dari mana rotinya? Dan Yesus tunjukkan bahwa dia mampu memberi 5.000 orang itu makan dengan mujizat. Yang mengejutkan saudara adalah di pasal 8 ini juga ketika ada 4.000 orang. Tadi 5.000 orang, 4.000 orang. Dan sekali lagi Yesus berkata, beri mereka makan. Bukankah murid-murid harusnya berkata begini, Tuhan engkau pasti bisa 5.000 orang saja engkau bisa beri makan. Apalagi cuma 4.000 kurang 1.000, pasti engkau bisa. Harusnya begitu. Tapi tidak, saudara, mereka katakan yang sama lagi. Di mana kami bisa dapatkan roti? Mereka tetap tidak kenal Yesus. Di pasal 8 ini juga orang Farisi meminta tanda kepada Yesus karena mereka tetap tidak percaya. Yesus kemudian memperingatkan murid-muridnya, berhati-hatilah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Apa artinya? Jangan tertular seperti mereka, jangan jadi buta dan tuli rohani seperti mereka. Tapi yang mengejutkan, para murid tetap tidak mengerti. Ketika Yesus bilang jangan kamu kena ragi, hati-hati terhadap ragi orang Farisi. Yang mereka pikir adalah Yesus khawatir karena mereka tidak bawa roti. Dan Yesus harus berkata sekali lagi seperti dengan frustasi, bagaimana mungkin kamu pikir aku khawatir soal roti? Aku beri makan 5.000 orang, aku beri makan 4.000 orang, mana mungkin aku khawatir soal roti? Kamu punya mata, tidakkah kamu melihat? Kamu punya telinga, tidakkah kamu mendengar? Sudah melihat sangat banyak, sudah bersama Yesus sekian lama, tapi tidak kenal Yesus dengan jelas. Dan tepat saudara setelah kisah yang kita baca ini, ada satu kisah yang serupa terjadi lagi. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pengakuan Petrus. Saudara, kalau saya gambarkan seperti apa yang dialami oleh orang buta ini, murid-murid sebetulnya sudah menerima sentuhan Yesus. Sudah melihat Yesus, sudah diajar oleh Yesus, sudah mengalami banyak hal bersama Yesus, sudah disentuh oleh Yesus. Dan Yesus sekarang bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Sama seperti dia bertanya kepada orang buta itu, sudahkah kau lihat sesuatu? Yesus bertanya kepada murid-muridnya begini, menurut kamu siapa aku ini? Sudahkah kamu mengerti sesuatu? Dan Petrus seperti biasa jadi juru bicara para murid, dia langsung jawab, engkaulah Mesias. Luar biasa, Petrus dan murid-murid yang tadinya buta rohani sekarang sudah melihat. Mereka sudah tahu Yesus adalah Mesias. Tetapi begitu Yesus menyambung, betul aku adalah Mesias, tapi aku harus menanggung penderitaan, ditolak, dibunuh, dan baru akhirnya bangkit. Maka Petrus langsung menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Saudara, Markus tidak catat apa yang dikatakan Petrus untuk menegur Yesus, tapi dari Injil lain kita bisa menebak, kira-kira Petrus berkata begini, tidak mungkin. Engkau salah, itu tidak akan terjadi. Engkau Mesias, bagaimana mungkin menderita, ditolak, akhirnya mati. Dan dengan yakin Petrus mengajari Yesus bagaimana caranya jadi Mesias. Mesias harusnya berkuasa, membebaskan dari penjajahan, tidak terkalahkan. Salah besar kalau Mesias itu menderita dan mati. Tidak mungkin. Dan Yesus mengeluarkan kalimat yang paling tajam dan keras kepada murid-murid. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, kenapa para murid tidak bisa menerima Yesus akan menderita dan mati? Mereka baru saja menyatakan bahwa mereka sudah melihat. Mereka bisa menjawab, engkaulah Mesias. Tapi ternyata mereka hanya melihat bayang-bayang saja. Petrus mengenal Yesus sebagai Mesias. Tapi dia tidak pernah kenal sungguh-sungguh siapa Yesus. Yesus memang Mesias tapi harus menderita dan mati. Dan Petrus tidak kenal Yesus yang seperti itu. Saudara, inilah yang digambarkan Yesus lewat penyembuhan orang buta itu. Yesus sudah menyentuh dia, tapi dia hanya melihat bayang-bayang saja. Dan Yesus perlu menyentuh dia sekali lagi baru dia melihat dengan jelas. Ini adalah sebuah acted parable. Perumpamaan yang diperagakan. Karena murid-murid juga sudah disentuh oleh Yesus. Tapi mereka tetap hanya melihat bayang-bayang saja. Maka mereka perlu disentuh sekali lagi dengan kuasa Yesus. Karena hanya setelah Yesus mati dan bangkit dan Roh Kudus dicurahkan, barulah nanti mereka melihat dengan jelas. Saudara, kisah ini membuat saya merenung begini.
apakah kita kenal Yesus? Apakah kita melihat dengan jelas atau sebetulnya hanya bayang-bayang saja? Saudara, karena ini adalah acted parable, perumpamaan yang diperagakan. Saya kira ini bukan sekedar bicara soal kita percaya atau tidak percaya kepada Yesus. Betul, kalau saudara tidak percaya kepada Yesus, sekalipun saudara sering ke gereja, sekalipun saudara sudah dibaptis, sekalipun saudara tidak akan pernah mengenal Yesus. Dan ada banyak orang seperti itu di gereja, seperti orang tapi tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, tidak pernah mengalami kelahiran baru, maka tidak pernah mengenal Yesus. Tapi saudara, ini juga bicara tentang kita yang sudah percaya. Ada banyak hal yang membuat kita tetap hanya melihat bayang-bayang saja. Ketika kita mulai terlalu peduli dengan apa yang dianggap berharga di dunia ini, soal harta, soal kuasa, soal kenikmatan hidup, kita tidak akan bisa melihat dengan jelas lagi. Seperti murid-murid yang padahal sedang berjalan bersama dengan Yesus, tapi khawatir mereka akan binasa. Khawatir Tuhan tidak peduli kepada mereka. Khawatir tidak ada makanan bisa diberikan kepada orang banyak. Maka mereka tidak bisa mengenal Yesus dengan jelas. Saudara, Petrus salah mengenal Yesus. Dan terhadap Petrus jawaban Yesus tegas luar biasa. Enyahlah iblis. Artinya pikirannya, konsepnya yang salah tentang Yesus adalah sama dengan pikiran setan. Saudara, bahwa Yesus tidak perlu taat kepada Bapa, Yesus tidak perlu berkorban menyelamatkan manusia, Yesus tidak perlu menderita. Saudara, bukankah ini sama dengan pencobaan yang pernah diberikan setan di padang gurun? Apa pencobaan saudara di padang gurun? Ubah batu jadi roti. Tidak perlu taat kepada Bapa. Jangan percaya Allah akan memelihara. Pakai saja kuasamu ubah batu jadi roti. Lalu kedua, sembah aku dan dunia dengan segala kemuliaan akan kuberikan kepadamu. Tidak perlu berkorban untuk menyelamatkan manusia. Ambil saja kemuliaan langsung jadi raja. Dan yang ketiga, jika kau anak Allah, jatuhkan dirimu dari sini ke bawah. Tuhan akan menopang, tidak membiarkanmu jatuh. Tidak perlu menderita. Karena kau anak Allah, tidak akan dibiarkannya menderita. Nah, saya berpikir konsep apa di dalam pikiran kita hari ini yang juga sama dengan pikiran setan. Saudara, mungkin kita berpikir, Tuhan aku tahu ini panggilanmu. Tuhan aku tahu ini yang engkau mau aku lakukan. Tapi sorry, aku tidak percaya engkau akan mencukupiku. Aku harus cari cara sendiri. Tidak perlu taat. Atau Tuhan aku tahu, aku mau melayanimu. Tapi aku tidak mau susah. Aku ingin diterima orang, aku ingin dipuji orang, aku ingin hidup nyaman. Tidak perlu berkorban. Atau Tuhan, kalau ini terjadi kepadaku, bukankah ini berarti engkau tidak mengasihiku? Kalau engkau mengasihiku, jangan biarkan ini terjadi. Tidak perlu menderita. Semua ini persis seperti pikiran setan. Yesus berkata, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau hanya pikirkan apa yang enak, apa yang nyaman, apa yang keren bagimu, tapi bukan pikiran Tuhan. Berapa banyak orang Kristen seperti ini? Saya kira banyak sekali. Kita mau ikut Tuhan, tapi kita tidak mau pikir apa yang Tuhan mau. Karena kita selalu merasa ada sesuatu yang lebih penting yang saya mau. Kita mau ikut Tuhan, tapi selalu berkata, Tuhan, tapi saya mau ini dan tidak mau yang itu. Kita mau ikut Tuhan, tapi kita tetap membiarkan diri kita hidup dalam dosa. Maka sampai kapanpun kita tidak pernah mengenal Tuhan dengan jelas. Karena selalu ada kabut yang kita buat antara kita dengan Tuhan. Kita perlu disentuh lagi oleh Yesus. Kabut itu perlu disingkirkan. Tembok itu perlu dirobohkan. Hati kita yang keras perlu diterobos lagi. Tapi maukah kita? Dan saya kembali ke pertanyaan semula. Mengapa Yesus harus menyembuhkan dengan ludah? Saudara, semakin saya merenungi bagian ini, saya semakin melihat bahwa meludah adalah tindakan yang sengaja dipilih oleh Yesus. Jelas bahwa meludahi orang itu adalah bagian dari cara Yesus menyembuhkan orang itu. Tetapi proses penyembuhan itu, khususnya dengan meludah, sangat kontroversial dan begitu mengganggu bagi semua orang yang melihatnya, khususnya para pemimpin agama Yahudi. Saudara, berkali-kali Markus sudah mencatat para pemimpin agama Yahudi berdebat dengan Yesus, mengincar Yesus. Karena Yesus melanggar aturan perjanjian lama mengenai apa yang tahir, apa yang najis, mengenai apa yang boleh dan tidak boleh.
Di dalam kebutaan rohani mereka, mereka tidak bisa mengerti bahwa apa yang dilakukan Yesus sebetulnya menunjukkan maksud Allah yang sesungguhnya dengan semua aturan di dalam perjanjian lama. Mereka tidak bisa mengerti itu, mereka terus berpegang pada ajaran mereka lalu melawan Yesus dan membawa orang lain binasa bersama mereka. Saudara, maka dengan tindakan meludah itu, yang pasti membangkitkan rasa tidak suka, jijik, marah. Yesus bukan hanya meludahi orang yang buta itu, tapi meludahi sikap mereka. Dan yang sangat ironis saudara, dengan menggunakan tindakan simbolis yang mengotori ini, yang seperti najis ini, Yesus justru menyembuhkan orang buta itu. Seperti mengejek, karena dia menggunakan alat yang menurut mereka najis, tapi Yesus justru membersihkan dan memulihkan orang itu. Seorang teolog mengatakan begini, sentuhan Yesus yang menyembuhkan dengan cara meludahi ini sangat messy, berantakan, kotor. Dan mungkin itulah sebabnya tindakan meludah ini disorot dengan dramatis oleh Injil Markus. Karena setelah ini, Injil Markus akan menyatakan sebuah visi yang jauh lebih messy, berantakan, kotor, tentang penderitaan dan kematian Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat. Sebuah ludahan atas anak Allah. Dan visi ini membuat begitu banyak orang tidak suka, jijik dan marah. Sampai Petrus menarik Yesus ke samping menegur dia. Bukan begitu caranya jadi Mesias. Kalau jadi Mesias harusnya tunjukkan kuasa, menang perang, bebaskan umat Allah. Bukan seperti ini. Tapi penderitaan dan kematian Yesus yang sangat kotor, jijik, dan mengejutkan ini adalah cara Allah menyelamatkan dan memulihkan manusia. Brian Blount, seorang penafsir Alkitab, dia bercerita, waktu dia kecil, tantenya membuka sebuah toko sepatu. Dan dia masih ingat, dia suka berkunjung ke sana. Dia masih ingat ada bau kulit, ada bau semir gitu ya bercampur di toko itu. Tapi yang juga berkesan adalah dia berkata salah seorang karyawan di toko itu mengajari dia bahwa untuk membuat sepatu bersinar itu tidak cukup hanya pakai semir. Semir itu bagus, kain bersih, lalu sikat itu juga akan menolong begitu ya untuk membersihkan sepatu. Tapi dia bilang begini, kalau mau sepatu mengkilap, maka sebelum sepatu disikat dan dilap, semir harus dicampur dengan ludah. Jadi bayangin semua orang yang bawa sepatunya ke sana begitu ya. Dia ludahi dulu semirnya, dia campur dulu, baru kemudian dia gosok ke seluruh permukaan sepatu. Dan begitu selesai dia bilang mengkilap sampai kamu bisa ngaca di situ. Dan Brian Blount berkata begini, dia suka akhir ceritanya itu. Mengkilap sampai kamu bisa ngaca di situ. Tapi dia selalu jijik membayangkan prosesnya. Dan mamanya kadang-kadang membawa sepatu dia ke toko tantenya itu. Lalu ketika pulang sudah mengkilap. Dan dia selalu berpikir ada berapa banyak ludah di sepatunya itu. Tapi dia suka mengkilapnya. Maka lama-lamaan dia tidak peduli lagi dengan ludah itu. Dan dia berpikir begini. Bukankah orang buta di Betsaida seperti itu? Pada waktu Yesus meludahi dia. Mungkin dia kaget. Dia tidak melihat. Tapi dia mendengar ada bunyi meludah. Nggak usah saya contohin saudara ya. Dia dengar ada bunyi meludah. Dan dia merasakan ada cairan jatuh di matanya. Maka bayangkan apa yang dia pikirkan. Dia pasti merasa ada yang tidak beres. Apa ini? Pasti saya diludahi. Corok sekali. Sangat tidak nyaman. Tapi kemudian dia mulai melihat. Dia mulai bisa melihat. Dan akhirnya melihat dengan jelas. Dia suka melihat. Maka lama-kelamaan dia tidak peduli dengan ludah itu. Saudara, pernahkah kita berpikir bahwa sangat mungkin sentuhan Allah atas hidup kita juga kadang sangat messy, kotor dan berantakan seperti dia meludahi kita. Bukankah Yesus menyelamatkan kita juga dengan cara yang sangat messy, kotor dan berantakan itu? Bagaimana tidak? Anak Allah dipukuli, diludahi, ditampar, dipakaikan mahkota duri, dicambuki sampai rupanya tidak seperti manusia lagi. Dan kemudian mati disalib. Dengan cara itu dia menyelamatkan kita.
Dan Tuhan sangat mungkin menyentuh lagi hidup kita untuk memulihkan kita, menyembuhkan kita dari dosa, dari kelemahan, kebutaan rohani kita dengan cara yang juga messy, berantakan dan kotor lagi. Saudara, mungkin itu berarti kita mengalami penderitaan. Mungkin itu berarti kita mengalami suatu penyakit. Mungkin itu berarti kita mengalami banyak hal yang kita tidak suka. Mungkin itu goncangan emosi yang kita alami. Tapi dia lakukan itu untuk menyentuh kita sekali lagi untuk memulihkan kita. Menyembuhkan kita dari dosa dan kebutaan rohani kita. Pada waktu kita alami itu, sangat tidak enak. Tapi kita akan sangat bersyukur ketika hidup kita berubah. Dan kita tidak akan peduli lagi dengan ludah itu. Tapi maukah kita? Saudara, saya banyak mendengar kisah orang yang meninggalkan Tuhan, lalu mengalami begitu banyak hal yang membuat dia akhirnya tidak bisa selain berkata, Tuhan ampuni aku lagi. Dan Tuhan memulihkan. Dan ketika dia sudah mengalami pemulihan itu, ketika dia menoleh ke belakang, dia lihat hal-hal yang tidak nyaman yang pernah dia alami, yang menarik dia sampai dia bisa datang kepada Tuhan minta ampun lagi. Dia suka perubahannya. Dan dia tidak peduli lagi dengan susahnya dulu yang dialami. Atau orang-orang yang sudah nyaman dengan hidupnya dan berpikir, ini yang mau terus saya lakukan. Tapi Tuhan mendesak dengan berbagai cara yang tidak nyaman sampai akhirnya dia menyerahkan lagi dirinya kepada Tuhan dan melakukan hal-hal yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Ada banyak orang seperti itu. Saudara, saya tidak katakan Tuhan akan selalu berikan penderitaan, penyakit supaya kita mengenal dia, tidak selalu. Kadang mungkin ada muncul kesadaran akan dosa yang sangat besar yang membuat kita menangis, meratapi dosa kita dan membuat kita bertobat lagi. Kadang mungkin lebih sederhana kita mendengar khotbah melalui rohani misalnya, atau melalui pengalaman membesarkan anak atau apa saja. Tuhan menyentuh kita lagi melalui semua itu untuk membawa kita mengenal dia lebih jelas. Memulihkan kita, mengubahkan kita. Karena satu hal yang pasti, Tuhan belum selesai dengan diri kita. Saudara, Tuhan tidak ingin kita hanya mengenal dia segini saja. Dia akan sentuh kita lagi. Tapi jangan bayangkan akan selalu enak dan mudah. Karena sentuhan Tuhan kadang sangat messy, berantakan dan kotor seperti diludahi. Tapi tujuan Tuhan selalu sama. Dia mau pulihkan kita. Dia mau ubahkan kita. Dia mau kita mengenal dia. Saudara, maukah kita? Hidup kita masing-masing berbeda. Saudara, mungkin hidupmu berantakan, ada keterikatan dengan dosa. Mungkin kau sedang marah kepada Tuhan, engkau butuh disentuh oleh Tuhan. Atau mungkin justru hidupmu sedang terlalu mudah, semuanya lancar dan kau merasa semua baik-baik, tapi di dalam hatimu sebetulnya tidak baik. Engkau ke gereja, ikut spak, pelayanan, tapi hatimu tidak mengasihi Yesus. Maka engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan apa yang dipikirkan Allah. Dua reflection questions buat kita. Yang pertama, saudara, sudahkah kamu kenal Yesus dengan jelas? Saudara, ambil waktu kita teduh sambil kita berefleksi di hadapan Tuhan. Mungkin sudah lama kita ikut Tuhan, tapi hidup rohani kita begitu saja. Atau mungkin sudah lama kita melayani, tapi pelayanan kita juga begitu saja. Dan kita perlu terobosan. Mungkin sudah waktunya kita melihat dengan lebih jelas lagi. Mungkin sudah waktunya kita mengoreksi pikiran kita, hati kita. Karena mungkin yang kita pikirkan dan kita inginkan bukan yang diinginkan dan dipikirkan oleh Allah. Maka kita tidak pernah melihat dengan jelas lagi apa yang Tuhan mau. Dan yang kedua, saudara, maukah disentuh lagi oleh Yesus? Maukah engkau diubah? Maukah engkau disentuh oleh Tuhan? Apapun caranya, sekalipun sentuhannya kadang sangat messy, berantakan dan kotor. Tapi dia mau mengubahmu. Saudara, ambil waktu sejenak masing-masing berdoa. Dan nanti saya akan tutup dalam doa.
Tuhan, ini kami, orang-orang yang lemah dan berdosa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan. Kami bersyukur kami yang tidak layak boleh menerima kasih dan pengorbanan-Mu. Dan kami juga bersyukur Engkau tidak mau membiarkan kami hidup begini saja, jadi orang Kristen sekedarnya saja. Tapi Engkau mau menyentuh kami lagi dan terus membawa kami makin mengenal-Mu. Engkau mau mengubah kami, Engkau mau berkarya di dalam diri kami, Engkau mau hidup kami menghasilkan buah sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, tolong kami, biar kami menyerahkan diri kami kepada-Mu, mempercayakan diri kami kepada kasih-Mu. Tuhan, ubahkan kami. Tuhan, tolong kami. Hidup kami masing-masing berbeda, pergumulan kami berbeda, tapi Engkau Tuhan yang tahu semua yang kami alami. Dan Tuhan, bekerjalah dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.